Di dunia programming, ada satu bahasa yang sering jadi bahan candaan, yaitu PHP. Banyak yang bilang kodenya berantakan, sulit dipelihara, bahkan sudah seharusnya pensiun. Tapi, meskipun sering dihina, PHP justru masih tetap eksis sampai sekarang. Pertanyaannya, kenapa bahasa yang katanya sudah ketinggalan zaman ini masih bisa bertahan? Awalnya, PHP lahir bukan sebagai bahasa yang canggih. Pada tahun 1994, seorang developer bernama Rasmus Lerdorf hanya membuat sekumpulan skrip sederhana untuk melacak pengunjung di situsnya. Alat-alat itulah yang ia sebut Personal Home Page Tools. Karena semakin banyak orang yang tertarik, Rasmus merilis kode sumbernya ke publik pada tahun 1995. Keputusan ini memungkinkan banyak pengembang lain untuk ikut berkontribusi dan membuat PHP berkembang pesat menjadi bahasa pemrograman yang kuat seperti sekarang. Tentu, sejarahnya sudah panjang. Tapi pertanyaannya, apakah PHP masih relevan sampai sekarang? Jawabannya, masih relevan. Menurut berbagai sumber statistik, seperti W3Text, PHP masih menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di internet. Bahkan, lebih dari 73,4% dari seluruh situs web yang ada di dunia dibangun menggunakan PHP. Salah satu contohnya adalah WordPress, platform CMS paling populer yang menggerakkan lebih dari 40% website global, mulai dari blog pribadi, toko online, hingga portal berita besar. Semua itu ditenagai oleh PHP sebagai fondasi utamanya. Jadi, meskipun sering jadi bahan olok-olok, faktanya PHP masih ada di balik jutaan website yang kita akses setiap hari, dari blog pribadi hingga platform bisnis besar. Namun, di sisi lain, banyak programmer yang memandang PHP kurang modern. Kritik yang sering muncul antara lain kodenya sering bercampur dengan HTML, sehingga terlihat berantakan, sintaksnya tidak konsisten, serta banyak proyek lama yang masih berjalan di versi PHP usang sehingga rawan celah keamanan. PHP juga sempat dianggap kalah cepat dibanding bahasa lain dalam menangani aplikasi berskala besar, dan baru belakangan mendapat fitur modern seperti namespace atau strict typing. Semua ini membuat citra PHP sering dipandang jadul dan jadi bahan candaan di kalangan developer. Meskipun begitu, ada alasan kuat kenapa PHP masih bertahan. Pertama, PHP sangat mudah dipelajari, sehingga cocok untuk pemula. Kedua, hampir semua layanan hosting mendukung PHP dengan biaya yang murah. Ketiga, framework modern seperti Laravel, Symfony, dan CodeIgniter berhasil membuat PHP lebih rapi, scalable, dan bisa dipelihara dengan baik. Dan tentu saja, komunitas PHP yang sangat besar menjadi kekuatan yang membuat bahasa ini tidak pernah sepi. Bahkan PHP 8 dan versi setelahnya sudah jauh berbeda dengan PHP masa lalu. Ada peningkatan performa signifikan berkat JIT compiler, sintaks yang lebih modern, serta dukungan penuh untuk paradigma object-oriented. Dengan fitur-fitur ini, PHP mampu bersaing dengan bahasa pemrograman lain dalam hal kecepatan dan skalabilitas. Di Indonesia sendiri, PHP juga masih sangat populer di dunia freelance. Banyak klien UMKM hingga perusahaan menengah lebih memilih PHP karena biaya pengembangannya murah, hosting mudah ditemukan, dan banyak developer yang bisa mengerjakannya. Makanya, pasar freelance untuk PHP tetap ramai sampai sekarang, terutama untuk pembuatan website bisnis, toko online, atau aplikasi internal. Jadi, meskipun PHP sering jadi bahan candaan, nyatanya bahasa ini masih menjadi andalan web modern. Internet yang kita kenal hari ini tidak akan sama tanpa PHP. Pada akhirnya, bukan bahasa yang menentukan kualitas, tapi bagaimana kita menulis kode. Dan PHP adalah bukti bahwa meskipun sering dihina, ia tetap berjasa menjaga dunia web tetap hidup. Nah, menurut kamu, apakah PHP masih relevan atau sudah seharusnya pensiun? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan terima kasih.